pagi adik-adik. Apa kabar hari ini? Oke, sebelum mulai pelajaran, kita diawali dengan doa. Satu orang angkat doa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, kakak absen dulu ya. Ada yang sakit? Oke, hadir semuanya. Oke, baik. Adik-adik, pada kesempatan ini kakak akan menjelaskan materi yang berjudul Aku Bangga Diciptakan Sebagai Perempuan dan Laki-Laki. Yang pertama-tama, kita harus mengetahui pengertian perempuan dan laki-laki. A. Pengertian perempuan. Secara etimologis, kata perempuan berasal dari bahasa Sanskerta, artinya hormat, kehormatan. Empu yang kemudian membentuk kata perempuan atau dalam bahasa Jawa kuno berarti tuan dan mulia. Dari kata empu dibentuk kata empunya yang berarti tuanya, pemiliknya. Kata perempuan secara utuh diartikan sebagai sesuatu yang dikelilingi oleh yang terkandung kepadanya. Yang kedua, pengertian laki-laki. Laki-laki adalah salah satu dari dua jenis kelamin manusia yang lelaki dan perempuan. Penggunaan istilah lelaki dalam bahasa Indonesia, khususnya untuk manusia sebagai hewan yang dipergunakan untuk jantan. Laki-laki memandang bahwa perempuan itu sangat cengeng dan lemah. Sebaliknya, perempuan juga memandang laki-laki itu keras dan kasar. Dengan demikian, kebanggaan yang terlebih besar terhadap keberadaan dirinya itu menutupi diri mereka mampu melihat hal-hal yang baik dan indah pada laki-laki dan perempuan. Di lain pihak, ada juga sebagian kecil manusia itu yang merasa menyesal dilahirkan sebagai laki-laki dan perempuan. Rasa penyesalan tersebut biasanya muncul dalam berbagai ungkapan. Ada yang mengeluh terus, ada juga yang berupaya mengubah penampilan dirinya sebagai laki-laki atau perempuan. Ada juga yang mengalahkan dirinya sendiri dan orang lain, misalnya orang tua sendiri atau lingkungan masyarakat. Bila hal tersebut sudah terjadi, maka sangat sulit baginya untuk mensyukuri hidup ini sebagai suatu anugerah Allah. Yang berikut, kita juga harus mengetahui perbedaan kemampuan perempuan dan laki-laki. Yang pertama, kemampuan yang dimiliki oleh perempuan, yaitu menenun, mengandung, melahirkan, menyusui. B. Kemampuan yang dimiliki oleh laki-laki yaitu bekerja. Berikut, kita harus mengetahui keterbatasan yang dimiliki oleh perempuan dan laki-laki. Keterbatasan yang dimiliki oleh perempuan, yang pertama, cepat menangis, pemalu, sensitif tinggi, lemah lembut. Sedangkan keterbatasan yang dimiliki oleh laki-laki, tidak bisa mengandung, tidak bisa menyusui, tidak bisa melahirkan. Berikut kita juga harus mengetahui contoh perbedaan perempuan dan laki-laki. Yang pertama, perempuan. Perempuan itu lemah lembut, halus, teliti, manja. Sedangkan laki-laki tegas dan kasar. Berikut kita harus mengetahui pandangan Kristiani tentang pencipta sebagai laki-laki dan perempuan. Sejak awal mula Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Masing-masing dilengkapi dengan kebaikan, dengan keindahan. Semuanya ini baik adanya. Hal ini menandakan bahwa
laki-laki dan perempuan begitu berharga di mata Allah. Dan keberadaan perempuan dan laki-laki sangat berarti sulit dibayangkan bila di dunia ini hanya berisi perempuan atau laki-laki saja. Berikut, kita harus mengetahui hidup sebagai perempuan atau laki-laki merupakan anugerah Allah. Kita patut bersyukur karena Allah mempunyai maksud khusus dengan menciptakan kita sebagai laki-laki dan perempuan. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan untuk saling melengkapi dan mengembangkan terhadap satu sama lain. Berikut, kita juga harus mengetahui manusia diciptakan sebagai perempuan dan laki-laki. Setiap laki-laki dan perempuan dipanggil untuk mengembangkan dirinya sebagai laki-laki dan perempuan, menunjuk kesempurnaannya sebagai kehendak Allah. Berikut, kita juga harus perlu mengetahui refleksi perempuan dan laki-laki. Perempuan dan laki-laki adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan. Kedua-duanya dalam kehidupan selalu saling melengkapi satu dengan yang lain. Keduanya juga saling bekerja sama dan saling membantu dalam segala hal. Kehadiran perempuan dengan laki-laki juga merupakan anugerah Tuhan yang Maha Kuasa yang bertujuan untuk menghuni bumi ini dan berkembang bisa seperti yang sabdanya, beranak cuculah dan bertambah banyak dan penuhi muka bumi. Berikut, kita juga perlu mengetahui, menjaga atau merawat citra diri sebagai perempuan dan laki-laki. Yang pertama, kita menganggap perempuan bukan makhluk lembut. Yang kedua, kita menganggap laki-laki dan perempuan sederajat. Yang ketiga, tidak ada perpisahan golongan laki-laki dan perempuan. Berikut perbedaan perempuan dan laki-laki. Perbedaan perempuan paling mudah dikenal melalui hal-hal yang bersifat biologis, terutama perbedaan melalui jenis kelamin. Tetapi juga kepribadian yang umumnya dimiliki masing-masing dalam wujud sikap, kebiasaan, atau karakter. Tetapi untuk terakhir ini tidak dapat generalisasi begitu saja. Misalnya, mudah meneteskan air mata bukan hanya mengalami pada kaum perempuan. Sebaliknya, sikap tegas dan keras juga tidak hanya dimiliki oleh kaum laki-laki. Berikut, kita harus mengetahui ada berapa pandangan masyarakat tentang jati diri perempuan dan laki-laki, yaitu yang pertama, perempuan dan laki-laki itu sama, tidak ada yang istimewa. Yang kedua, perempuan dan laki-laki itu gaib dan biasa. Di sisi lain juga ada yang mengagung-agungkan kaum laki-laki sebagai manusia sejati. Oke, baik. Adik-adik, pelajaran kita pada hari ini sampai di sini dulu. Kita tutup dengan doa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, baik, sekian dan terima kasih.